Demokrasi bukanlah hanya tujuan utama dalam kita membangun negara kita. Harus kita akui, dalam sebuah perenungan panjang, dalam sebuah diskusi panjang yang dilakukan oleh teman-teman DPP Partai Golkar dengan seluruh stakeholder, bahwa ada catatan-catatan demokrasi yang harus kita lakukan. Tidak untuk kita menyalahkan siapa-siapa, tapi kita harus jujur dari lubuk hati yang paling dalam dengan berpikir jernih tentang bagaimana tujuan kita berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang menggelitik yang akan kami Partai Golkar ke depan yang terus akan melakukan diskusi adalah, apakah sudah benar, sudah tepat pola demokrasi yang seperti ini yang akan kita pertahankan. Bagi Partai Golkar sebagai partai tertua sudah sangat dewasa dan mempunyai pengalaman penting. Sudah melewati fase-fase baik di atas, di tengah, di bawah, dan insya Allah akan kembali ke papan tengah atau ke papan atas. Nanti kita lihat ke depan. Tetapi yang saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, bahwa demokrasi bukanlah hanya tujuan utama dalam kita membangun negara kita. Demokrasi sebagai instrumen untuk tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu, ke depan Partai Golkar akan mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang akan kita bangun, baik pileg maupun pilkada. Pilpres memang sudah diputuskan di dalam Undang-Undang 1245 bahwa harus dipilih langsung oleh rakyat. Namun kalau pileg maupun pilkada rasanya masih dimungkinkan untuk kita mencari formulasi-formulasi yang tepat dengan tetap menghargai kaidah-kaidah hak-hak demokrasi rakyat. Saya pikir ini yang sangat penting. Karena itu, salah satu di antara sistem yang akan Golkar tawarkan tidak menutup kemungkinan kalau memang itu baik untuk rakyat. Kita akan mempertimbangkan untuk mengecek keterlibatan rakyat dalam proses pilkada tidak mesti harus pemilihan langsung. Mungkin juga katakanlah kalau itu dimungkinkan lewat DPR, tetapi dengan satu formulasi yang tepat dan harus disempurnakan. Jadi saya pikir ini silakan didiskusikan. Golkar tidak merasa kecil hati dengan berbagai macam dinamika pemikiran-pemikiran dari tempat lain. Makanya sebentar kita akan mengundang berbagai narasumber untuk membicarakan hal ini. Di aspek yang lain, teman-teman, Golkar sangat menghargai perbedaan politik dari partai-partai politik. Karena sesungguhnya Golkar berpandangan bahwa perbedaan itu merupakan anugerah. Dan perbedaan itu aset bangsa yang harus dipelihara. Namun Golkar berpandangan perbedaan itu sesungguhnya dijadikan sebagai pedoman yang konstruktif, yang positif. Bukan untuk saling menggiring, bukan untuk saling membangun persepsi, bukan untuk saling menggiring harusnya tokoh-tokoh agama yang berpikir tentang bangsa dibawa kepada hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan. Saya pikir ini menjadi kajian kita bersama. Dalam aspek hukum, Partai Golkar dalam beberapa fase dan partai-partai yang lain saya yakin juga pernah mengalami proses hukum. Karena itu kita sangat menghargai secara baik. Kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan secara profesional. Tidak untuk saling kita menyalahkan antara siapa yang benar dan siapa yang salah.